Ku habiskan waktuku untuk melayanimu, roh juga jiwaku, semua milikmu. Setia sampai akhir untuk kerajaanmu. Ku lihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Ku habiskan waktuku untuk melayanimu, roh juga jiwaku, semua milikmu. Setia sampai akhir untuk kerajaanmu. Ku lihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Ku habiskan waktuku untuk melayanimu, roh juga jiwaku, semua milikmu. Setia sampai akhir untuk kerajaanmu. Ku lihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua di tempat ini dan bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada YouTube channel GSKI Bukit Raya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan. Buka mata hati kami Tuhan. Buka pengertian kami akan Engkau. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami merindukan Engkau hadir di tempat ini menjamah setiap kami. Engkau ubahkan kami Tuhan. Ini kami siap sepenuh hati segenap jiwa menyembah Engkau Allah yang hidup.
Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Dan ketulusan hati naikkan puji di hadapan Tuhan. Engkaulah kami yang hidup, tahtamu kekal ya Bapa untuk selama-lamanya. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah,
biarlah tenang teduh jiwa kami Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam kekudusan-Mu, ayatkan-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Allahku yang hidup. Haleluya, Kau ada bersama kami di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami rasakan kekudusan-Mu di tempat ini. Kami yang siap memuji memuliakan Allah. Biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Engkau Allah kami yang memerintah atas segala, semua dalam kendali kontrol Engkau ya Allah. Terimalah pujian sembah kami ini.
biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu pagi hari ini. Mari yang sama-sama yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan menyapa kiri kanan, muka belakang. Kasih salam, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita umat pilihan yang berbahagia. Kita sama-sama umat yang disenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku berbahagia. Mari boleh tepuk tangannya. Biar nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Kami berbahagia karena Engkau Allah kami, kepunyaan kami. Mari sama-sama katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh-Ku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia.
Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ajarku ya Bapa, ajar kami ya Bapa untuk mencintai-Mu lebih dari apapun dan siapapun dalam hidup kami. Agar ku bisa tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa. Dengan segala keindahannya, hanya Engkau bagi aku kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki. Engkau Tuhan, hanya Engkau bagi aku kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa, ku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan.
seharusnya hidup kami selalu mencintai-Mu, Bapa. Selalu menghormati-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami sering gagal, Tuhan, melakukan itu. Tolong kami, Tuhan, untuk kami dapat menyenangkan Engkau, mencintai Engkau, dan memuaskan hati-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami pengertian, Tuhan. Berikan kami nasihat melewati kebenaran firman-Mu. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, supaya kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Layakan kami, Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini, Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada semangat, ada sukacita Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan salam. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan, ya, pasti ada bahagia. Pasti ada di raut wajahnya, pasti ada sukacita, Bapak Ibu. Apapun yang dialami, apapun yang diperhadapkan kepada kita setiap hari lepas hari, Bapak Ibu. Kalau kita tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh mengerti menjadi orang Kristen itu seharusnya bagaimana. Sekalipun dia menghadapi kehidupan ini seolah-olah tidak mengenakan, tidak membahagiakan. Namun kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan, dia mencintai Tuhan, pasti apapun yang terjadi dia tetap sukacita. Amin. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Itulah kekristenan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Itulah orang Kristen yang ada firman Tuhan mengatakan, jadilah terang, jadilah garam. Amin. Nah, kalau orang yang namanya orang Kristen, narai kabar, PH, artinya ditanya apa kabar, selalu tidak membuat menyenangkan telinga, mukanya cemberut, ya. Itu kalau orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu, tidak sesuai dengan firman Tuhan tadi yang mengatakan, jadilah terang, jadilah garam, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi orang Kristen itu tidak mudah, tidak cuma hanya berkata aku orang Kristen. Orang Kristen harus menunjukkan, ya, memberikan yang keluar dari dirinya itu ada sesuatu sinar kemuliaan, ada sukacita, ada kebahagiaan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Waduh, memang berat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, tidak mudah, tapi itu harus kita praktekkan dalam hidup, ya. Harus berjuang dalam kehidupan kekristenan. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu apa yang Tuhan katakan ini, makananku melakukan kehendaknya? Itu tadi berjuang dalam keadaan apapun, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
ya, di dalam kehidupan ini tetap bersukacita. Tetap mengucap syukur. Sebab itu ada firman Tuhan juga mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Kira-kira Bapak Ibu menganggap firman ini cuma biasa-biasa saja? Nah, inilah yang dikatakan melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Ya. Mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita melakukan keseluruhan firman Tuhan dalam satu hari. Yaitu melewati yang namanya proses. Kalau hari ini Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu itu beda prosesnya. Setiap kita pasti beda setiap hari Bapak Ibu prosesnya. Nah, proses itulah yang Tuhan izinkan kita harus melakukannya. Amin. Itulah melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya Bapak Ibu. Paham sampai di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Ya. Itulah kekristenan Bapak Ibu. Supaya kelak nanti kita, tujuan Tuhan, kita diciptakan ini Bapak Ibu. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya untuk melakukan kehendaknya. Amin. Amin. Supaya nanti kelak kita, kalau kita menghadap tahta pengadilannya, kita ditemui Tuhan, kita berkenan. Sesuai kehendaknya, sesuai rancangannya yang semula, kita itu direncanakan Tuhan untuk serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Untuk serupa, sempurna, serupa Bapak Ibu. Ya, serupa di sini tidak sama seperti Tuhan Yesus. Artinya mirip, ya. Artinya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya. Tadi saya katakan di awal bersukacita, ya. Berbahagia itu dulu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bersukacita, berbahagia dalam kehidupan ini, apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita tidak mungkin melakukan kejahatan. Amin. Tidak mungkin kita berpikir jahat kepada orang lain, Bapak Ibu. Amin. Tidak mungkin. Kalau orang bersukacita, berbahagia, menghadapi itu, pasti menghadap orang itu selalu baik, selalu punya belas kasihan, terbeban dengan orang lain. Amin. Kok gak ada amin sih Bapak Ibu? Ya. Saya benar-benar mempraktekkan itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada aja yang membuat kita itu kesal, marah gitu. Tidak bersukacita, tidak berbahagia dalam hidup ini. Ada aja. Gak tahu entah dari dalam diri kita sendiri, entah kita lihat orang lain yang membuat kita itu kayaknya aku gak suka banget lihat orang ini gitu. Itu kuasa kegelapan Bapak Ibu yang selalu membuat kita tidak ada sukacita. Yang selalu membuat kita itu tidak berbahagia. Setan berupaya, berusaha untuk kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat di dalam diri kita, melihat seseorang tidak damai sejahtera, muncul ada kebencian. Muncul ada sesuatu yang mencurigai orang, memandang orang negatif. Halo? Inilah yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengerti kebenaran firman ini, kita melakukannya, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jadilah terang, jadilah garam dalam kehidupan kita. Mungkin dunia ini aman-aman aja. Amin. Ya, tidak ada saling membenci, tidak ada saling mencurigai dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Halo? Ya. Kedengarannya mudah, sederhana.
tapi berat dan sulit untuk dilakukan. Tapi harus kita lakukan Bapak Ibu, inilah rahasia kekristenan. Berjuanglah ke pintu yang sempit itu. Ini loh Bapak Ibu, perjuangan kita itu menghadapi kehidupan hari lepas hari ini. Karena dunia ini jahat, dunia ini tidak ada ketenangan. Tidak ada dunia ini membuat kita bahagia. Tidak ada Bapak Ibu. Karena napas hidup kita ini buatan Tuhan. Tidak bisa dibeli. Tidak ada orang yang menjual Bapak Ibu. Ada tapi oksigen. Tapi tetap juga mati orang. Semahal-mahalnya oksigen. Tetap mati orang Bapak Ibu. Sekaya-kayanya dia tetap mati. Secantik-cantiknya dia tetap mati. Seganteng-gantengnya dia tetap mati. Mempunyai harta, mempunyai jabatan apapun di dunia ini tetap mati. Apa yang kita harapkan Bapak Ibu di dunia ini? Kita pulang kemana? Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada janji. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita yang ada di surga sana. Setelah dia mati, bangkit, naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Artinya apa? Yang melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Yang melakukan rencananya dan menyelesaikan pekerjaannya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu mengerti melakukan kehendaknya tadi ya. Ya. Bukan buat gedung yang besar. Bukan KKR yang besar. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kebanyakan melakukan itu kehendak pendeta sendiri. Karena saya sudah mengalami soalnya. Saya sudah lakukan semua itu untuk kebanggaan saya sebagai pendeta. Supaya dinilai orang saya pendeta yang berhasil. Saya pendeta yang diberkati menurut pandangan manusia. Bukan pandangannya Tuhan. Amin. Amin. Pandangan manusia dengan pandangan Tuhan itu sangat berbeda Bapak Ibu. Manusia itu ingin memuaskan dagingnya. Tapi Tuhan mengikuti kehendak Tuhan itu menyalibkan dagingnya. Sebab itu firman Tuhan ada mengatakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Sulit, tapi mulai kita melakukannya. Amin. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, bagiku tidak ada yang mustahil. 1 Petrus 16 mengatakan ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti Tuhan berfirman itu tidak pernah bohong Bapak Ibu. Pasti ya dan amin. Amin. Pasti bisa kalau kita berjuang, kita melakukannya, kita takut dan gentar kepada Tuhan. Kita mengasihi, kita menghormati Tuhan, mencintai Tuhan seperti pujian tadi. Bapa, aku cinta padamu, setulus hatiku menghormatimu. Ya, saya mau angkat pujian ini sekali lagi. Jangan cuma kita nyanyi toh, tapi harus benar-benar Tuhan temui kita mencintai Dia, bukan mencintai dunia ini. Halo, paham? Hari ini kita dibawa Tuhan untuk benar-benar mencintai Dia. Supaya kita dicintai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang orang berbicara aku mencintai di mulut tapi di hatinya tidak Bapak Ibu. Dia mencintai dunia ini. Dia sibuk dengan urusan-urusan dunia ini. Halo? Ya, hari ini Tuhan mau memberkati kita. Bagaimana sih untuk mencintai Tuhan supaya kita dicintai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini.
Tapi saya dulu ya Bapak Ibu ya. Tolong agar ku bisa tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa. Amin. Dengan segala keindahannya, hanya Engkau bahagiaku. Kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki. Apa? Tiada ternilai dan abadi. Bapa, ku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Kau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekalmu. Semua rencana kekalmu menjadi kesukaan Bapa, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Ini kunci buat cowok, bukan buat cewek, jadi agak tinggi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saudari-saudari kalian, kita langsung baca firman Tuhan ya, yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-6 dengan perikopnya hal mengumpulkan harta ya. Bapak Ibu camkan firman ini, nanti Tuhan kasih kita pengertian ya. Nah, saya bacakan. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Halo Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan juga mengatakan cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu, Bapak Ibu. Halo. Tuhan dulu yang diutamakan dalam kehidupan kita. Tuhan dulu yang kita cintai, kita hormati dalam kehidupan ini. Bukan salah Bapak Ibu kita mencari uang, kita bekerja. Tapi apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kadangkala manusia lupa. Untuk kepuasannya. Untuk harga dirinya, Bapak Ibu.
untuk kehormatannya, untuk mencintai dirinya, bukan mencintai Tuhan, bukan menghormati Tuhan. Amin. Nah, hari ini Tuhan membukakan bagi kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi orang Kristen itu benar-benar Bapak Ibu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Halo? Bukan salah saudara mencari uang. Tapi jangan lupa saudara harus takut akan Tuhan. Amin. Amin. Mencintai Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan saudara Tuhan mau minta uang saudara, tidak. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti Tuhan menyuruh kita malas-malas. Kita harus bekerja keras. Amin. Untuk menghidupi keluarga. Untuk menghidupi. Untuk mengasihi orang-orang. Membantu orang-orang yang miskin. Amin. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu. Bukan untuk kepuasan. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh jalan-jalan bersama keluarga. Halo? Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Nanti Tuhan akan kasih hikmat buat saudara. Amin. Dia yang memberikan hikmat bagi kita. Bagaimana kita harus mengelola kehidupan ini dengan benar. Dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Amin. Ya. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Sangat sedikit orang yang memahami menjadi orang Kristen itu. Sehingga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya. Selalu kurang. Ya. Selalu kurang, tidak pernah puas dalam hidup ini. Karena tidak melakukan kehendaknya. Kalau Tuhan berfirman, cukupkanlah apa yang ada padamu. Cukup, Bapak Ibu, orang pasti bahagia. Karena dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia punya uang pun dia tidak pengen mau ini, mau itu. Kalau orang mengerti firman Tuhan, kalau orang mencintai Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kehidupannya, tidak inginkan lagi. Ya. Tapi lihat orang yang betul-betul tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak peduli dengan Tuhan. Tidak takut dengan Tuhan, tidak mencintai Tuhan dalam hidupnya. Inilah yang kebanyakan orang Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan ini. Di dalam rumah tangga bertengkar, salah sedikit bertengkar. Karena apa? Tidak paham, tidak mengerti, dan tidak melakukan kebenaran itu dalam kehidupannya. Ya, gampang melihat sesuatu itu yang negatif, selalu salah, begini salah. Karena tidak ada sukacita tadi, tidak ada kebahagiaan tadi dalam hidupnya. Selalu kurang. Ya. Tidak mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Tidak mau diproses oleh Tuhan. Supaya menjadi indah di mata Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib dalam kehidupan ini. Tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, berarti kita bukan orang Kristen dong. Orang Kristen harus begini jalannya. Jalan orang Kristen itu harus diproses. Untuk kita serupa, sempurna seperti Yesus. Amin. Amin. Iya. Kalau Bapak Ibu dengan kerelaan hati, mau nurut, taat berkat. Amin. Tidak taat kutuk. Nah, Bapak Ibu berkat itu jangan selalu kita melihat secara jasmaniah.
Amin. Berkat itu rohani dulu. Sebab itu firman Tuhan katakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari dulu kebenaran ini. Jangan kamu mengumpul harta di bumi ini. Kumpulkan hartamu di surga. Artinya ini kita mengumpul harta dari surga ini yang kita lakukan di bumi ini, Bapak Ibu, ya. Halo, amin. Cari dulu kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tuhan pasti tahu Bapak Ibu keperluan kita. Ya, Dia tahu, Dia tidak mungkin membiarkan kita. Amin. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Kita tidak akan pernah takut menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Amin. Dunia ini semakin genting loh Bapak Ibu. Ya. Semakin jahat loh Bapak Ibu. Kita lihat loh di mana-mana ya, ada perang, di mana-mana ada ya, keadaan dunia ini, banjir, ya, gempa bumi dan sebagainya Bapak Ibu. Kita lihat yang sehat hari ini jam ini kita sehat, kita tidak tahu 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian. Loh, ini terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah kita sudah siap kalau kita dijemput oleh Tuhan? Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Nah, ini kadang-kala pendeta tidak mengajarkan jemaatnya berjaga-jaga, ya. Bersiap. Kalau kita nanti dijemput Tuhan, kita sudah siap. Amin. Loh, kita semua pasti mati, amin. Kita tidak tahu loh, jangan bilang orang tua lebih dulu yang sudah umur tambi bue. Loh, hari ini yang muda-muda banyak yang meninggal Bapak Ibu, diambil. Apa? Dia sudah siap atau tidak? Karena dia merasa muda, merasa kuat, sibuk mencari mencari uang, sibuk dengan urusan-urusannya. Nah, saya katakan tadi tidak salah. Amin. Tapi jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai kita tidak menghormati Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Saking sibuknya tiap minggu tidak pernah ibadah. Ya, gak apa-apa, yang penting pendetanya aku kasih duit. Pasti aku selamat. Ya ilah, karena ajaran pendetanya salah. Karena berilah, maka kamu akan diberi. Salah maksudnya Bapak Ibu. Ya, selalu dikaitkan dengan jasmaniah. Salah. Bertolak belakang dengan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Amin. Cari dulu kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tapi banyak pendeta bilang, berilah maka kamu akan diberi. Maksudnya apa? Kalau kamu banyak duit, banyak harta, kasih dulu ke gereja. Maka kamu akan diberkati. Kamu pasti selamat katanya. Kalau mati masuk surga. Ya ilah Bapak Ibu. Itu ajaran sesat. Jangan mau diajarkan oleh pendeta seperti ini. Tidak ada Bapak Ibu. Itu bohong. Itu menyesatkan Bapak Ibu. Itu membuat Bapak Ibu masuk neraka. Amin. Mau masuk neraka? Nah, kalau tidak mau masuk neraka, Bapak Ibu lakukan kehendaknya. Memang sulit. Ikut Tuhan Yesus itu tidak ada yang mudah. Ya, ikut Yesus tidak ada mudah jalannya. Berat jalannya. Amin. Amin. Karena dia sudah meneladani kita Bapak Ibu. Dia turun ke dunia jadi manusia, itu maksud Tuhan itu turun supaya meneladani kita, supaya kita melakukan apa yang dia kehendaki, supaya kita masuk dalam kerajaan surga, dibawa ke langit baru, bumi yang baru. Lihat perjalanan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu baca di Matius, Lukas, apa yang Tuhan ajarkan di situ Bapak Ibu baca di situ. Ya, itu yang kita lakukan, ya. Bukan berarti ayat yang lain, firman yang lain tidak benar. Yang penting kita lihat ajaran Tuhan Yesus ini dulu dalam hidup ini. Amin. Amin. Karena kita adalah orang-orang perjanjian baru.
Amin. Bukan orang-orang perjanjian lama, Bapak Ibu. Ya. Halo? Itu yang diberkati oleh bangsa Israel saja, Bapak Ibu. Halo? Ya, amin. Hari ini kita berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sibuk ngurusin lagi bangsa Israel lagi berperang ini. Ya, sibuk aja dengan urusan kita, Bapak Ibu, amin. Biar kita berdoa saja, ya. Jangan sibuk bela ini, bela itu. Akhirnya apa? Kita lupa dengan diri kita. Ya, kita tidak tahu di mulut kita keluar kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita sekarang banyak berdoa saja dah. Doakan keadaan kejadian yang ada. Bolehlah kita belajar, tapi bukan membuat kita jadi panas. Ya. Jadi panas dengan ini, dengan itu, mau bela ini. Apa yang kita bela, Bapak Ibu? Membela diri aja nggak bisa. Punya uang aja nggak ada, punya pistol aja nggak ada. Loh. Orang punya canggih semua. Ngapain? Kita sibuk dengan urus-urusan yang tidak perlu. Amin. Amin. Kita sibuk dengan urusan apa, Bapak Ibu? Mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Amin. Sambil kita kerja memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Amin. Mencari uang, ya, kerja keras. Halo? Amin. Yang anak-anak sekolah belajar sungguh-sungguh menghormati orang tua, ya. Halo? Paham ya? Jangan lupa, ya. Tuhan dalam kehidupan saudara melakukan kehendaknya. Ya, anak-anak sekolah ya melakukan kehendaknya apa? Kalau ke sekolah benar-benar ke sekolah. Halo? Ya, jangan bolos. Jangan merokok. Jangan ikut pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Oke? Itulah melakukan kehendaknya. Amin. Nah, bapak-bapak, ya, jangan mata liar. Ya, lihat cewek di sana, lupa istri di rumah. Ya. Halo? Ada ujian, ayo kita main, kita minum. Pertama minum air putih sehat ya. Ini maksudnya minuman keras maksud saya gitu ya. Oke, enggak, seloki aja, enggak apa-apa untuk kesehatan gitu. Lama-lama 1 kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng, akhirnya mabuk. Nah, ini enggak benar Bapak Ibu, ya. Halo? Pergaulan apalagi di tempat kita ini cenderung saya lihat hal-hal seperti itu. Ujiannya di situ bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu juga. Ya. Halo? Banyak hal. Nah, kita menyangkali diri kita. Amin. Nah, itu berarti kita melakukan kehendaknya. Kalau ibu-ibu jangan menggosip. Ya. Halo, banyak hal Bapak Ibu ya yang harus kita melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini. Sederhana Bapak Ibu ya. Sederhana saja. Ya. Banyak hal yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Paham melakukan kehendaknya Bapak Ibu? Halo? Nah, kadang-kadang orang bertanya, narai kehendak Tuhan. Kelampi model lah. Untuk kita serupa seperti Yesus itu gimana sih? Apa sih? Nah, banyak pendeta yang salah melakukan kehendaknya memberi uang ke gereja. Tidak salah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah mencukupi keluargamu, ya. Mencukupi keluargamu, memenuhi semuanya, baru mengasihi sesama, ya. Orang yang miskin, kita punya uang lebih. Nah, kita membantu pekerjaan Tuhan. Kalau sudah saudara lebih gitu ya. Kalau saudara pas-pasan disuruh
sama pendetamu bayar perpuluhan. Gimana membayar perpuluhan? Anak sekolah aja menunggak, bayar setoran, bayar uang sekolah, bayar kuliah. Nah, Bapak Ibu harus memenuhi semua itu dulu. Amin? Amin? Halo? Nah, pasti Bapak Ibu akan diberkati sama Tuhan, kerja keras, takut Tuhan, diberkati dan diberkati. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Amin? Di keluarga, di sesama kita, dan di pekerjaan Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin? Halo? Paham ya Bapak Ibu? Pasti diberkati oleh Tuhan. Cari dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ya, selalu bersukacita, mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetap mengucap syukur. Tentu Tuhan memberkati orang yang bersukacita. Orang yang mengucap syukur. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang selalu hatinya jahat, pikirannya jahat. Ya. Manusia pun gak suka, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan gak suka ya. Tapi kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan bertobat dan mau melakukan kehendaknya, Bapak Ibu, Tuhan akan tuntun melewati Roh Kudusnya. Amin. Amin. Ya, melewati proses dulu Bapak Ibu. Tidak ada. Percaya Yesus, mintalah maka kamu akan diberi. Ya. Mintalah itu maksudnya bagaimana melakukan kehendaknya. Amin. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu dulu, mintalah maka akan diberi. Ini salah, firman Tuhan diajarkan. Mintalah selalu, Tuhan aku jatuh duit tuh, laku. Enggak salah, Tuhan tahu pasti ya. Nah tapi bukan itu ajarannya. Halo? Tuhan itu memberikan, menjawab sesuatu yang benar. Tujuan Tuhan itu supaya kita hidup kekekalan Bapak Ibu. Supaya kita diselamatkan kelak. Jangan sampai kita ditolak kalau kita menghadap tahta pengadilannya. Aku tidak pernah kenal engkau, kata Tuhan. Aduh, mengerikan Bapak Ibu. Ya. Jadi pengajaran banyak yang salah Bapak Ibu. Aduh, aku ngeri sekali nanti. Ya, mengerikan nanti saat meninggal, saat kita dipanggil Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Loh, Tuhan, aku rajin ke gereja loh. Aku menabur loh, pendetaku bilang memberi aku pasti masuk surga. Mana Tuhan, kau tolak aku. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengajarkan itu pendetamu yang ngajar, bukan aku, kata Tuhan. Halo? Kalau Tuhan yang mengajar kita itu melakukan kehendaknya, supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Amin? Amin? Menyangkal diri, memikul salib, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Amin? Itu yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita menjadi seperti karakternya Kristus. 9 buah roh ya, ada sukacita, damai sejahtera, lemah lembut. Amin. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Amin. Itulah karakter Kristus. Amin. Yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Kita berjuang untuk mendapatkan karakter itu dalam kehidupan kita. Amin. Kalau hari ini kita tidak bisa berjuang lagi. Amin. Nanti Tuhan yang akan memampukan kita. Lama-lama Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu jadi kebal dengan dosa. Ya, Bapak Ibu tidak ingin lagi melakukan itu. Sedikit aja Bapak Ibu melakukan kesalahan, berpikir yang tidak benar, hati yang tidak benar, Bapak Ibu tuh sakit hatinya. Ya, gak ingin sekalipun, sedikit pun menyakiti hati Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu terus melakukan ini, seperti kita makanan secara jasmani, makan 3 hari sehari. Amin. Ada pagi, ada siang, ada malam atau sore. Nah, begitu juga kita dalam Tuhan melakukannya setiap detik, hari lepas hari. Amin. Inilah pekerjaan kita. Setuju? Amin. Nah, kalau saudara dengan sukacita menerima ini, Tuhan akan memampukan Bapak Ibu. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil itu. Benar. Amin.
Amin. Firman Tuhan sekali lagi tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Jangan mau diajarkan hal-hal yang salah ya. Ya, jangan mau Bapak Ibu. Kelihatannya Bapak Ibu senang telinga. Ya, dikasih, ayo duduk di sini Bapak Ibu. Tidak apa-apa, percaya saja selamat. Enggak apa-apa, enggak kudus. Yang penting kamu percaya Yesus. Wah, kita kan masih tinggal di dunia. Yang kudus itu hanya Tuhan Yesus. Nah itu salah Bapak Ibu. Ya. Halo? Halo? Itu iblis, bagaimana iblis mau membuat kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Kira-kira di surga itu orang-orang yang kudus atau orang-orang yang kudis? Tentu yang kudus dong. Gelap terang tidak bisa bersatu, Bapak Ibu, ya. Nah, kita harus paham ini, jangan sampai didustai oleh pengajaran-pengajaran ilah zaman hari ini, ya. Dia bisa membohongi kita dengan cara-caranya setan. Oh, pendeta ini lihat tuh gerejanya kan banyak orangnya. Pasti benar itu. Orangnya banyak di sana. Itu gerejanya benar. Lihat dulu ajarannya Bapak Ibu. Kalau jemaat di Nina bobokan supaya kumpul di gereja banyak-banyak. Nanti yang masuk neraka banyak-banyak juga. Benar firman Tuhan katakan sangat sedikit yang masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Sangat sedikit. Makanya firman Tuhan bilang berjuanglah ke pintu yang sempit. Enggak ada masuk surga itu lebar jalannya, enggak ada. Sempit. Maksudnya apa? Melakukan kehendaknya itu enggak mudah Bapak Ibu. Berjuang. Daging itu memberontak. Inginnya dipuaskan. Inginnya begini, kalau orang memukul kita, kalau orang menjahati kita. Daging kita pasti memberontak, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Amin. Amin. Nah ibu-ibu pengennya begini. Kalau suami tidak memenuhi keinginannya dia. Itu lihat tuh tetangga beli TV berapa inch. Beli berlian tuh. Kamu gak bisa beliin buat aku. Ketawa Bapak. Ya. Nah itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Cukup. Cari dulu harta di surga. Amin. Harta kita berlian itu ada di dalam hati kita terpancar. Amin. Sinarnya tuh, sinar berliannya itu lebih dari berlian yang ada Bapak Ibu. Amin. Itu yang keluar dari sini, berliannya itu keluar memancar kemuliaannya. Amin. Amin. Ya itu berlian kita. Amin. Carilah harta yang di surga, bukan yang ada di bumi ini. Nah banyak orang mau sibuk mencari harta dunia ini supaya dapat berlian, dapat emas, ya, dapat jabatan tinggi-tinggi. Waduh, berusaha dengan kekuatan manusianya. Akhirnya semua nggak dibawa kok. Tadi apa firman Tuhan bilang? Ngengat dan karat akan merusaknya. Saya melihat Bapak Ibu, orang yang kaya, wah itu duit kayaknya tiap hari itu dihambur-hambur. Pesta pora Bapak Ibu. Saya lihat di depan saya orang-orang seperti ini. Satu hari dapat uang, waduh beli harta, beli emas, beli berlian. Dia kumpul harta di dunia ini.
Mati Bapak Ibu, matinya mendadak. Gak sempat mengumpulkan harta di dunia ini. Kira-kira itu masuk surga atau? Kan Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Carilah harta yang di surga, bukan yang ada di bumi ini. Jelas Bapak Ibu. Saya tidak takut katakan itu. Tapi ada pendetanya Bapak Ibu, saya ikut mengubur. Pendeta yang berkhotbah, gembalanya berkhotbah. Oh yang meninggal ini Bapak Ibu katanya jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia masa hidupnya gereja diberi tanah berapa kapling. Pasti dia masuk surga. Astagfirullahaladzim. Itu menyesatkan. Nyata Bapak Ibu hidupnya tidak benar. Pesta pora, mabuk. Tidak pernah ke gereja. Enggak apa-apa kamu enggak gereja, yang penting cari uang buat gereja. Ini pendeta sesat. Halo? Menyesatkan, sangat menyedihkan Bapak Ibu. Banyak gereja seperti ini. Makanya benar Tuhan berkata, adakah iman kutemui di bumi ini? Saat kedatangannya nanti Bapak Ibu, Tuhan temui, adakah iman kutemui di bumi ini? Amin. Sulit, sukar jalannya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak mudah menjadi orang Kristen, berjuang. Halo, Jemaat GSKI Bukit Raya. Amin, mau berjuang bersama-sama kita? Amin. Ya, sebelum saudara saya yang berjuang Bapak Ibu, setiap hari saya berjuang. Berjuang dengan segala keinginan-keinginan dunia ini. Saya berjuang supaya jemaat yang mau sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita berjuang untuk dibawa ke langit baru, bumi yang baru. Sehingga Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Amin. Kita menjadi putra-putri kerajaan surga. Amin. Di sana kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan dan di sana ada sukacita, ada kebahagiaan. Bapak Ibu pasti tidak menyesal selama ada di sini. Amin. Diajarkan seperti ini tidak menyesal Bapak Ibu. Nah, mereka yang tidak diajarkan sungguh-sungguh tentang kekristenan nanti mereka menyesal. Apalagi pendetanya Bapak Ibu. Wih, mengerikan. Kami sebagai pendeta gembala ini kalau tidak mengajarkan benar-benar sangat mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Sebab itu saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yuk kita berjuang. Kita dulu yang berjuang bersama-sama. Kita mencari suara Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan setiap hari. Ya. Kami di tempat ini setiap hari mencari kehendak Tuhan Bapak Ibu. Saling meneguhkan satu dengan yang lain. Sehingga kami bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Jangan sampai kami salah melakukan kehendaknya. Amin. Kami tidak ada main-main di tempat ini. Ya, serius kami mencari kehendak Tuhan. Apa yang Dia kehendaki. Amin. Apalagi kita mau mengadakan Natal benar-benar bukan mau buang-buang uang. Tapi benar-benar kita melakukan kehendak-Nya. Apa sih supaya kita bisa memberkati orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Angkat pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Bapa, tolong agar ku bisa tak lagi mencintai dunia ini. Walaupun Bapak Ibu belum bisa lagu ini,
Ada teksnya, Bapak Ibu, naikkan doamu ini di hadapan Tuhan. Ku bisa tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan kehormatanku, kehormatanku, harta surgawi ku miliki, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai dan abadi, tiada ternilai dan abadi. Katakan, Bapa, aku cinta padamu. Bapa, aku cinta padamu. Katakan dengan setulus hatiku. Setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang kami muliakan. Hanya Engkau yang ku muliakan. Dalam seluruh kehidupan. Dalam seluruh kehidupan. Katakan, aku mau selalu lakukan kehendak-Mu. Penuhi semua rencana-Mu dalam hidupku, Tuhan. Menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapak Ibu, dengan lembut, sungguh-sungguh naikkan ini di hadapan Tuhan. Tidak kebetulan pujian ini dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat hari ini. Saya tidak ada minta dengan pemimpin pujian. Tapi pujian ini benar-benar mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita benar-benar mencintai Dia, supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, benar-benar orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak-Nya dan berjuang memikul salib setiap saat dalam kehidupan ini. Itulah kekristenan yang benar. Saudara tidak akan pernah menyesal kelak saudara di tahta pengadilannya, karena saudara selama di dunia ini saudara mengumpulkan harta yang di surga. Saudara mempersiapkan diri saudara untuk menghadap tahta pengadilannya nanti, untuk supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara jangan takut. Saudara jangan memiliki mental block untuk melakukan kehendak Bapa ini. Tuhan sudah berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Engkau pasti bisa. Tuhan berkata, engkau pasti bisa, anak-anakku. Tuhan melihat kerinduan hatimu hari ini. Yang rindu, yang haus, yang takut dan gentar kepadanya. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan yang memegang tanganmu untuk melakukan kehendak ini, Bapak Ibu.
Memang kita tidak bisa melakukan ini tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Dia tuntun engkau, dia pegang tanganmu, dia memeluk engkau, dia mengasihi engkau dan saya. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Katakan kepada Tuhan, tuntun aku Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Carilah perkara-perkara yang di atas dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir akan hidupmu. Dia pasti akan mencukupi engkau. Dia akan memberkati engkau. Dia memberikan sukacita, damai, sejahtera yang daripadanya, bukan yang dari dunia ini Bapak Ibu. Dunia ini tidak kekal, tapi yang dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Sehingga kita benar-benar menjadi saksinya, menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Inilah yang Tuhan inginkan kita ada di dunia ini. Tidak kebetulan kita ada di dunia ini Bapak Ibu. Karena ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Kita hidup di dunia ini tidak cuma hanya sekedar hidup, makan, minum, mati. Tidak berbuat apa-apa. Kita ada di dunia ini, kita diciptakan di dunia ini untuk kemuliaannya yang kekal. Di sana Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Allah bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sehidangan dengan Dia. Kita bersama-sama dengan Dia Bapak Ibu melayani pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, kita menyelesaikannya kembali di langit baru dan bumi yang baru. Ini tujuan kita ada di dunia. Kita harus tahu tujuan kita. Hidup kita ada di dunia ini untuk apa? Untuk melakukan kehendak-Nya Bapak Ibu. Untuk memuaskan, menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sungguh-sungguh. Tuhan akan menuntun kalian. Tuhan akan memberkatimu. Memberi kekuatan bagimu. Untuk melakukan kehendak-Nya. Katakan, Bapa, tolong agar ku bisa. Paksakan Tuhan. Paksakan Tuhan. Aku harus bisa Tuhan mencintaimu, melakukan kehendak-Mu. Tidak ada pilihan lain Tuhan. Hanya ini Tuhan, melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan aku percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan aku, membiarkan aku, keluargaku. Karena sungguh-sungguh dengan hati tulus agar ku bisa tinggalkan dunia ini, tak lagi mencintai dunia. Dunia ini fana Bapak Ibu. Dunia fana akan binasa. Amin. Dengan segala keindahannya, hanya Engkau bahagiaku. Kemuliaan, kehormatanku, harta surgawi ku miliki. Harta surgawi ku miliki. Tiada ternilai dan abadi. Tiada ternilai dan abadi. Katakan, Bapa, aku cinta. Bapa, aku cinta padamu. Katakan, setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang kumuliakan. Hanya Engkau yang kumuliakan. Dalam seluruh kehidupan. Dalam seluruh kehidupan. Amin. Berjuang melakukan kehendak-Nya.
Tuhan melihat setiap hati-hati Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian yang sungguh-sungguh rindu mencintai Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan berkata kepada, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan tuntun engkau sampai akhir hidupmu. Dan engkau akan melihat kemuliaan-Ku, kata Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah menyesal selama kau hidup di dunia ini. Karena engkau melakukan kehendak-Nya, menyelesaikan rencananya dalam hidupmu, yaitu langit baru, bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati Jumatmu. Berkati kami semuanya Tuhan pada saat hari ini. Tambahkan cinta kami, hormat kami kepadamu lebih dan lebih lagi. Bapa, tolong kami Tuhan, tolong Bapa. Sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami semakin menjadi berkat dimanapun Kau utus kami Tuhan. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang di luar sana yang membutuhkan kasih-Mu melewati hidup kami. Sebab itu Tuhan, nyatakan terus apa yang kami harus lakukan dan kami perbuat dalam hidup kami ini sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami harus menanggalkan, mematikan setiap keinginan-keinginan dunia kami. Supaya kami benar-benar dapat menghidupkan orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga Engkau berkata masih ada iman ditemui di bumi ini. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Kita katakan, Bapa, aku cinta padamu. Aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Sampai selamanya di surga. Sampai selamanya di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa pada saat pagi dan siang hari ini yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih untuk peringatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu Bapa. Sehingga pagi dan siang hari ini kami benar-benar mengerti dan memahami keberadaan kami sebagai manusia ada di dalam dunia ini. Tidak kebetulan kami dilahirkan dalam dunia ini. Kami mengerti hari ini Bapa, apa yang harus kami perbuat dan kami lakukan sebagai manusia. Dan kami harus tunaikan masing-masing dalam kehidupan kami. Dan akan kami pertanggungjawabkan kelak ketika kami menutup mata. Kami mau Tuhan, semua kami Bapa, kami mau pada saat pagi dan siang hari ini membuat satu perjanjian antara pribadi lepas pribadi terhadap Engkau sebagai pencipta kami. Kami mau melakukan di sisa usia kami Tuhan, sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki yang harus kami lakukan.
Sehingga di sisa-sisa usia kami ini, hidup kami berkenan. Hidup kami bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, baik untuk keluarga, bahkan untuk sesama kami. Terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Gembala sidang GSKI Bukit Raya sekaligus pembina para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan beliau menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa jiwa-jiwa menuju langit baru, bumi baru. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Berikan marifat-Mu Bapa. Sehingga kemanapun beliau diutus akan menjadi terang dan garam. Benar-benar terang itu akan menyinari kegelapan yang sungguh sangat gelap. Sehingga kehidupan manusia bisa terlepas menuju kepada kekekalan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita untuk kota kita Palangkaraya tercinta ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Kami menaikkan doa kami Tuhan untuk kota kami. Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ini. Bapa, Engkau memberkati kota ini, memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Bahkan pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang lama. Kami yakin dan percaya generasi-generasi ini akan Tuhan pakai menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memberikan segenap hidupnya untuk membela hak-hak orang-orang yang ada di kota ini. Kami juga menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa selain kami hanya menaikkan doa kami Tuhan, permohonan kami, karena hanya Engkaulah yang memiliki kuasa dan kemuliaan. Engkau yang menciptakan dunia ini. Engkau yang maha kuasa Tuhan. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat pengharapan kami Tuhan. Kiranya Engkau melindungi bangsa kami. Kiranya Engkau melindungi negara kami Tuhan. Berikan hikmat yang benar kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan kelak. Tuhan, Engkau mempersiapkannya. Kami hanya berserah, kami hanya berdoa Tuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan sebagai anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami bersehati pada saat pagi ini. Dari tempat ini Tuhan, dari kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ini, kami menaikkan doa kami Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah sumber perlindungan kami, hanya Engkau, tidak ada yang lain. Ajarkan kami untuk memiliki hati yang bijaksana, sehingga kami bisa melakukan setiap hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Sinode kami, Bapak Erastus Sabdono. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami yang hadir pada saat pagi dan siang hari ini. Serta mereka yang akan menyaksikan siaran tunda dari ibadah ini. Tuhan pun memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan sama seperti yang kami terima pada saat pagi dan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama-sama kita katakan amin.